warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelita Anjani. Pada video kali ini aku akan membahas tentang situs bersejarah dan pemanfaatannya. Situs bersejarah tidak hanya merupakan tempat kejadian di masa lalu, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya bangsa Indonesia. Adapun pembahasan pertama kita adalah tentang manfaat situs bersejarah. Manfaat situs bersejarah yang pertama adalah sejarah sebagai bukti kebenaran. Peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti keagungan dan kecerdasan bangsa Indonesia. Pembangunan benteng-benteng di berbagai daerah juga menunjukkan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan. Adapun manfaat situs bersejarah yang kedua adalah untuk memberikan pelajaran yang berharga. Peninggalan sejarah mengajarkan nilai-nilai perjuangan dan pengorbanan dalam meraih kemerdekaan. Teks proklamasi dan juga bendera pusaka adalah simbol perjuangan besar bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah untuk memajukan pariwisata dan devisa negara. Situs bersejarah menjadi daya tarik pariwisata bagi wisatawan mancanegara dan juga lokal. Selain menjadi sumber pengetahuan, situs bersejarah juga memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai contoh sumber sejarah. Yang pertama adalah Candi Borobudur, Magelang. Borobudur merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasi candi kurang lebih 86 km di sebelah barat Surakarta, 100 km di sebelah barat daya Semarang, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi berbentuk stupa ini didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Sailendra. Borobudur juga merupakan candi atau kuil Buddha serta monumen Buddha terbesar di dunia. Yang kedua adalah Candi Prambanan, Yogyakarta. Candi Prambanan merupakan candi Hindu terbesar dan termegah di Jawa kuno. Dibangun oleh Rakai Pikatan sebagai lawan bagi Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu. Pembangunan candi ini diduga dilakukan untuk menandai kembalinya kekuasaan keluarga Sanjaya yang mengandung Hinduisme aliran Siwa. Mulai dari tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, Candi Prambanan disempurnakan oleh Raja Lakopala dan Raja Balitung Mahasumbu. Proyek pembangunan melibatkan perubahan tata air untuk mengatasi ancaman aliran sungai Opak terhadap konstruksi candi sebagai simbol pergeseran fokus dukungan keagamaan dari Buddha Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Candi Prambanan menjadi bagian penting dalam sejarah Kerajaan Medang. Yang ketiga ada Lawang Sewu, Semarang. Lawang Sewu merupakan gedung bersejarah yang dibangun pada 27 Februari 1904 dengan nama Het Hoofdkantoor van de Nederlands in Voorweg Maassevich atau kantor pusat NIS. Kegiatan administrasi perkantoran awalnya dilakukan di Stasiun Semarang Gudang atau Samarang NIS. Namun, dengan perkembangan jalur kereta yang pesat, dibutuhkan ruang yang lebih besar. Namun, solusi NIS membangun Lawang Sewu di ujung Bojoek, Semarang. Yang keempat ada Benteng Rotterdam, Makassar. Benteng Rotterdam merupakan benteng peninggalan Kerajaan Goa Talo yang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa ke-9. Konstruksi benteng ini awalnya dari tanah liat dan kemudian diganti menjadi batu padas. Benteng ini berbentuk seperti penyu dan menggambarkan filosofi kerajaan Goa yang berjaya di laut dan darat. Saat ini, Benteng Rotterdam menjadi tempat wisata bersejarah andalan di kota Makassar. Selanjutnya, yang kelima ada Benteng Frederik, Yogyakarta. Benteng Frederik, Yogyakarta terkait erat dengan lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Dibangun setelah perjanjian Giyanti
13 Februari 1755 untuk menyelesaikan perseteruan antara Pangeran Mangkubumi dengan Susuhunan Prakubuwono III. Benteng ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Namun sebenarnya untuk memudahkan kontrol Belanda terhadap perkembangan di keraton, Benteng Fredericburg menjadi simbol campur tangan Belanda dalam urusan Raja-Raja Jawa. Angka 6 adalah Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Indonesia yang didirikan pada sekitar abad ke-15 Masehi. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah atau Raden pertama Kesultanan Demak. Masjid ini memiliki cendera sengkala meme tahun 1401, saka dan atap ditahan oleh 4 tiang kayu raksasa. Yang ketujuh adalah Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral bangunan Yang ketujuh adalah Gereja Katedral Jakarta. Gereja Katedral merupakan bangunan cagar budaya di Jakarta yang dimulai pada tahun 1807 ketika Paus Pius VII mengangkat Pastor Nelissen sebagai prefek apostik Hindia Belanda. Gereja ini dirancang oleh Pastor Antonius Jigmens dan didirikan pada 21 April 1901. Meskipun mengalami kebakaran dan keruntuhan, gereja katedral tetap menjadi bagian penting dalam sejarah Jakarta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat memberi kita wawasan yang lebih banyak dan membuat kita lebih menghargai sejarah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi